Hari Minggu seharusnya menjadi hari paling jujur dalam sebuah keluarga. Hari tanpa rahasia, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Clarissa percaya hidupnya sempurna. Suami disiplin, anak bahagia, rumah penuh tawa. Sampai sebuah bisikan kecil di kamar bilas kolam renang, menghancurkan semua ilusi itu. Bukan teriakan. Bukan tangisan. Melainkan suara polos seorang anak yang tanpa sadar membuka pintu menuju pengkhianatan terbesar dalam hidup ibunya. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan. Ini adalah kisah tentang kebohongan yang terlalu rapi, tentang mimpi yang dicuri, dan tentang seorang perempuan yang bangkit, lalu membalas dengan cara paling elegan dan mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Sinar matahari pagi yang hangat menembus celah gorden, menandakan hari Minggu telah tiba di rumah asri Clarissa. Setelah menyiapkan sarapan, Clarissa menatap suaminya, Bimo, yang muncul dengan pakaian olahraga lengkap. Bimo selalu disiplin menjaga tubuh dan pamit untuk latihan beban di pusat kebugaran. Clarissa sangat bangga. Mereka sarapan bersama Luna dengan obrolan ringan penuh kehangatan. Setelah sarapan, Bimo mencium kening Clarissa dan pipi Luna, lalu berpesan agar Luna tidak nakal di kolam renang. Rutinitas perpisahan yang terasa sempurna, seolah tidak ada celah sama sekali dalam kebahagiaan mereka. Di kolam renang umum, Clarissa dengan sabar melatih Luna yang bersorak kegirangan saat bermain air. Selama hampir 2 jam, tawa Luna yang lepas membuat Clarissa merasa lelahnya terbayar. Namun, Clarissa menyadari Luna tampak sedikit berbeda hari ini. Di sela-sela tawanya, gadis kecil itu beberapa kali terdiam menatap kosong ke arah pintu masuk kolam renang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat untuk ukuran anak 5 tahun. Clarissa menganggap itu hanya perubahan suasana hati anak kecil yang biasa terjadi, mungkin karena lelah berenang. Momen yang mengubah segalanya terjadi di kamar bilas. Saat Clarissa sedang menggosok lembut rambut Luna dengan handuk, Luna memutar tubuhnya dan menarik ujung jilbab ibunya. Clarissa menunduk, mendekatkan telinganya. Luna berbisik lirih, hampir seperti desahan angin, tapi setiap katanya menghujam jantung Clarissa dengan kekuatan penuh. Luna berkata bahwa sebenarnya ayah tidak pernah olahraga. Baju ayah tidak pernah bau keringat. Baju ayah selalu wangi vanila, sama seperti sabun Tante Sandra di rumah besar yang ada ayunannya. Luna mengingat bau itu. Nama Sandra melintas di kepala Clarissa. Ia terdiam, kaget luar biasa, menyadari rutinitas sempurna mereka ternyata menyimpan lubang besar yang menganga. Bimo pulang pukul 13.15, mengeluh kelelahan karena latihan kaki. Clarissa menyambutnya dengan senyum palsu, mengamati kulit wajah Bimo yang bersih tanpa minyak, dan rambutnya yang tertata rapi. Saat Bimo pergi mandi, Clarissa dengan tangan gemetar mendekati tas olahraga hitam yang tergeletak di sofa. Ia membuka resletingnya. Di dalamnya, kaos olahraga yang seharusnya basah oleh keringat ternyata kering total, masih memiliki garis lipatan setrika yang tajam. Handuknya kering kerontang. Botol shaker minuman proteinnya pun bersih dan tidak berbau. Tas itu adalah bukti bisu yang berteriak lantang, Bimo tidak pernah berolahraga. Air mata Clarissa menetes, menyadari betapa rapinya kebohongan ini direncanakan setiap minggu. Ia harus membalas ini, tapi butuh bukti yang lebih kuat. Seminggu kemudian, Clarissa melaksanakan rencananya. Ia berpura-pura sakit perut hebat, meyakinkan Bimo untuk tetap pergi olahraga sementara Luna dititipkan. Bimo yang melihat kilatan kelegaan di matanya sendiri, setuju. Segera setelah mobil Bimo meninggalkan halaman, sakit perut Clarissa sembuh seketika. Clarissa memacu mobil pinjaman adiknya, sebuah mobil tua abu-abu kusam yang tidak mencolok. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat SUV hitam Bimo beberapa ratus meter di depan. Pengejaran itu dimulai, dan Clarissa menjaga jarak aman, jantungnya berdebar kencang, siap menghadapi kebenaran yang akan menghancurkan hatinya. Dugaan Clarissa benar. Mobil Bimo berbelok, menjauhi pusat kebugaran dan menuju pinggiran kota.
Bimo akhirnya berhenti di area parkir sebuah toserba. Clarissa mengamati dari balik truk pengantar barang. Bimo tidak keluar. Dari balik kaca mobil, Clarissa melihat Bimo melepas kaos olahraganya, lalu mengenakan sebuah kemeja lengan panjang biru muda yang terlihat mahal dan rapi. Bimo menyisir rambutnya, mengubah penampilannya dari atletik menjadi seorang eksekutif muda yang hendak pergi kencan. Transformasi itu membuat buku-buku jari Clarissa memutih mencengkeram kemudi. Bimo tidak hanya berbohong, ia menyiapkan kostum alibi dan waktu spesifik. Clarissa kini tahu, ia telah ditipu secara struktural. Mobil Bimo melaju semakin jauh menuju daerah elit. Akhirnya, Bimo memasuki gerbang megah klaster Mawar Residence. Satpam menyapa Bimo dengan hormat, menandakan Bimo adalah penghuni atau tamu rutin. Clarissa tidak bisa masuk begitu saja. Ia menepi, lalu dengan langkah berani, ia mendekati pos Satpam. Dengan nada percaya diri yang dipaksakan, Clarissa mengaku sebagai pengantar catering untuk rumah di Blok C nomor 8. Strategi itu berhasil. Satpam mengizinkannya masuk setelah menukar KTP. Clarissa memacu mobilnya pelan di dalam komplek, matanya mencari mobil suaminya. Ia siap menghadapi apapun yang akan ia temukan di balik kemewahan ini. Mobil Bimo terparkir di depan sebuah rumah berlantai 2 yang desainnya sangat mencolok. Clarissa menghentikan mobilnya agak jauh, terlindung di balik pohon rindang. Seketika napasnya tercekat. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mendesak keluar. Rumah itu bukan sekadar rumah mewah biasa. Clarissa mengenal setiap detail arsitekturnya. Atap unik, jendela besar, balkon, dan ayunan kayu berwarna putih di teras depan. Itu adalah rumah impiannya. 5 tahun lalu, Bimo menertawakan sketsa desain yang dibuat Clarissa. Kini, Bimo telah mewujudkan mimpi itu, tapi bukan untuknya. Rasa sakitnya bukan lagi karena dibohongi, melainkan karena pencurian visi masa depan. Pintu depan rumah terbuka. Bimo keluar, tertawa lebar, wajahnya berseri-seri. Ia diikuti oleh Sandra, wanita yang dikenali Clarissa, yang kini perutnya membuncit, sedang hamil besar. Bimo merangkul pinggang Sandra protektif, menuntunnya duduk di ayunan putih itu. Bimo berlutut, mengelus perut Sandra dengan penuh kasih sayang. Pemandangan keluarga harmonis yang dibangun di atas penderitaan Clarissa dan Luna. Clarissa teringat uang tabungan dan perhiasan warisannya yang dijual untuk modal bisnis Bimo. Ternyata, semua itu bermuara menjadi pilar-pilar beton rumah ini. Tangannya meraih ponsel yang gemetar. Ia harus mendokumentasikan ini. Kesedihan Clarissa mengkristal menjadi kemarahan yang tenang namun mematikan. Ia bersumpah akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Clarissa segera menemui Pak Irfan, pengacara senior. Dengan wajah dingin, ia meletakkan semua bukti, termasuk foto-foto Sandra. Pak Irfan menelusuri keuangan Bimo dan menemukan penggelapan dana perusahaan secara sistematis yang nilainya mencapai miliaran rupiah, mengalir deras ke rekening Sandra untuk uang muka rumah dan gaya hidup mewah. Mereka menyusun strategi jebakan. Clarissa harus membuat Bimo merasa aman, membuatnya lengah. Mereka menyiapkan surat pernyataan pengalihan aset dan pengakuan hutang yang diselipkan di antara dokumen pencairan deposito pendidikan Luna yang akan diminta Bimo malam itu. Malam harinya, Clarissa menyambut Bimo dengan masakan favoritnya dan sikap manis seperti biasa. Bimo kembali melancarkan aksinya, meminta suntikan dana segar untuk bisnisnya. Clarissa tersenyum menenangkan. Ia mengeluarkan map dokumen dari Pak Irfan. Ia berkata manja agar Bimo segera tanda tangan supaya uangnya bisa cair. Bimo, yang malas membaca dan serakah, hanya fokus pada nominal dana yang besar. Tanpa curiga, ia menyambar pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai, tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani pengakuan hutang dan menjaminkan segala aset yang ia miliki, termasuk yang diatasnamakan orang lain. Bunyi goresan pena itu adalah vonis mati bagi kebebasan finansial Bimo. Clarissa tersenyum misterius. Pertunjukan sandiwara kini ada di tangannya. Beberapa hari kemudian, Pak Irfan menemukan celah emas. Bimo telah menunggak cicilan rumah di klaster Mawar selama 3 bulan. Rumah itu sedang dalam proses penyitaan. Clarissa menggunakan dana warisan rahasianya untuk membeli hak tagih dan kepemilikan rumah itu langsung dari pengembang melalui perusahaan cangkang. Dalam waktu kurang dari seminggu, transaksi selesai.
Clarissa kini adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan yang ditempati Sandra. Clarissa duduk, memegang salinan sertifikat kepemilikan baru. Rasa puas membuncah. Sandra tidak sadar bahwa ia sedang menumpang di rumah milik istri sah dari pria yang ia rebut. Clarissa siap memainkan peran sebagai pemilik bayangan. Hari Minggu eksekusi tiba. Clarissa tampil anggun. Ia berbohong mendapatkan bonus besar dan ingin merayakannya dengan melihat properti investasi, memaksa Bimo ikut. Bimo yang serakah langsung setuju, mengganti pakaiannya dengan kemeja batik rapi. Clarissa menyetir mobil, mengarahkan mereka bukan ke pusat kota, melainkan ke pinggiran, mengikuti rute perselingkuhan Bimo. Kegelisahan Bimo memuncak saat mobil melewati persimpangan yang ia kenal. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Harapannya hancur berkeping-keping saat Clarissa menyalakan lampu sein kanan, berbelok masuk ke gerbang megah klaster Mawar Residence. Wajah Bimo pucat pasi. Ia terjebak. Clarissa menginjak rem tepat di depan rumah ayunan putih itu. Inilah rumah investasi masa depan mereka, katanya. Clarissa turun dari mobil dengan anggun. Bimo keluar dengan kaki lemas. Tiba-tiba pintu rumah terbuka, Sandra muncul dengan perut buncit, berseru riang memanggil nama Bimo dengan panggilan sayang. Panggilan itu menggema, menjadi bukti tak terbantahkan. Clarissa berjalan mendekati Sandra. Di tengah kekacauan itu, Luna menarik tangan ibunya, berbisik keras, "Tante ini tante wangi vanila." Clarissa mengangguk. Ia kemudian membuka map tipis, menyodorkan dokumen kepemilikan. Dengan nada datar, Clarissa berkata ia datang bukan untuk merebut Bimo, melainkan untuk menginspeksi aset. Ia memberi Sandra waktu 1 jam untuk mengemas barang dan angkat kaki. Sandra meledak histeris, memukuli Bimo, menyadari ia ditipu mentah-mentah. Bimo hanya bisa menunduk, harga dirinya hancur lebur. Tiba-tiba, suara sirine mobil patroli polisi meraung-raung. Polisi datang bersama Pak Irfan. Bimo pucat pasi. Sandra yang licik langsung berteriak bahwa ia juga korban. Menuduh Bimo penipu dan lari tanpa membawa apa-apa setelah diperingatkan Clarissa bahwa tas mewahnya adalah aset curian. Bimo putus asa, menjatuhkan diri berlutut di depan Clarissa dan Luna, memohon agar tidak dipenjara demi masa depan anak. Clarissa menarik Luna mundur. Lalu, Luna melangkah maju. Dengan suara kecil yang jernih, Luna berkata, "Ayah jahat. Ayah bohong sama Luna. Luna gak mau punya ayah pembohong." Kalimat itu menghancurkan Bimo. Ia pasrah saat polisi memborgol tangannya. Suara, klik, itu menandai akhir dari kebebasan Bimo. Clarissa hanya menatap kepergian mobil polisi, membuang beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya. 6 bulan telah berlalu. Rumah di klaster Mawar telah direnovasi total. Kini menjadi rumah singgah dan villa pribadi bagi Clarissa dan Luna. Di kolam renang pribadi, Clarissa duduk tenang, mengawasi Luna yang berenang lincah. Bimo telah divonis dan menjalani hukuman. Sandra terjerat hutang. Karma telah bekerja. Luna mendekati Clarissa dan bertanya polos, "Ibu, ayah kemana? Kenapa ayah nggak pernah ikut kita berenang lagi?" Clarissa menatap mata anaknya dengan lembut, berjanji untuk selalu jujur. "Ayah sedang belajar, sayang. Ayah sedang di tempat khusus untuk orang-orang yang harus belajar menjadi baik lagi, karena kesalahan ayah besar." Luna mengangguk puas. Clarissa tersenyum, melompat ke dalam kolam. Tawa mereka berdua pecah, menandakan awal dari babak baru kehidupan yang penuh harapan dan kejujuran. Hari Minggu kini adalah hari kemenangannya. Clarissa kini tidak hanya mengelola rumah barunya, tetapi juga mengambil alih penuh kendali atas bisnis konveksi yang dulunya dikelola Bimo, yang kini terintegrasi dengan perusahaan cangkang miliknya. Ia mengubah orientasi bisnis dari skala kecil menjadi pemasok seragam korporat, memanfaatkan koneksi lama Pak Irfan. Di ruang kerjanya yang baru, yang terletak di balkon lantai 2 rumah klaster Mawar, dahulu balkon impiannya, Clarissa tampak profesional. Ia mengenakan blus krem yang rapi dan jilbab senada. Tumpukan berkas keuangan terbentang di meja kayu jati minimalis. Dia tidak lagi takut dengan angka-angka atau istilah bisnis. Kecerdasan alaminya diasah oleh pengkhianatan. Ia sedang memeriksa laporan laba rugi kuartal pertama. Angkanya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, jauh lebih sehat daripada saat Bimo mengelolanya.
Ia tersenyum puas, meneguk teh hangat, menyadari bahwa ia mampu berdiri jauh lebih tegak tanpa sang suami. Satu sore, Clarissa bertemu Pak Irfan di kantornya untuk menandatangani dokumen final likuidasi aset Bimo. Di sampingnya, berkas perceraian dan hak asuh telah final. Pak Irfan menutup map merah tebal itu dan menatap Clarissa dengan senyum penuh hormat. Semua sudah bersih, Clarissa. Kamu bebas, secara hukum dan finansial, katanya. Ia menambahkan bahwa dalam sejarah karirnya, jarang sekali ia melihat klien yang mampu membalikan keadaan secepat dan setaktis Clarissa. Ia memuji Clarissa, bukan hanya sebagai klien, tetapi sebagai seorang wanita yang telah berubah dari istri yang lugu menjadi CEO yang cerdas. Clarissa hanya mengangguk, menerima pujian itu dengan tenang. Baginya, pujian terbaik adalah kedamaian yang ia rasakan sekarang. Ia berterima kasih pada Pak Irfan, tahu bahwa tanpa bantuan ahli, ia mungkin tidak akan sekuat ini. Hari Minggu berikutnya, rumah klaster Mawar benar-benar penuh dengan energi positif. Clarissa mengadakan sesi taman bacaan hari Minggu. Sekitar selusin anak yatim dan kurang mampu dari panti asuhan terdekat datang berkunjung. Ayunan putih di teras depan kini dipenuhi tawa anak-anak yang bergantian membaca buku cerita di sana. Luna, yang kini sudah bergaul dengan anak-anak yang lebih banyak, tampak memimpin kelompok kecil itu, berbagi mainan dan snack. Clarissa berdiri di teras, mengenakan kemeja katun santai, mengawasi mereka dengan rasa haru. Melihat ayunan itu tidak lagi membangkitkan rasa sakit, melainkan kehangatan dari kebahagiaan kolektif. Ia telah mengubah simbol pengkhianatan menjadi mercusuar harapan. Ini adalah kemenangan sejati, jauh lebih manis daripada sekadar memiliki properti mewah. Kecerdasan dan ketelitian Clarissa dalam mengelola bisnis konveksi segera membuahkan hasil. 2 bulan setelah sesi taman bacaan, Clarissa mendapatkan kesempatan emas. Presentasi untuk menjadi pemasok seragam bagi Nusantara Energi, sebuah perusahaan multinasional besar. Di ruang rapat mewah di Gedung Pencakar Langit Jakarta, Clarissa duduk tegak di depan 3 direktur berkepala dingin. Ia tidak gentar. Dengan percaya diri, ia memaparkan keunggulan bahan baku yang ia pilih, detail jahitan yang presisi, dan skema logistik yang efisien. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu gelap yang elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang tegas. Saat sesi tanya-jawab, salah satu direktur menanyakan tentang masa lalu perusahaannya yang sempat terpuruk. Clarissa menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa restrukturisasi manajemen total telah dilakukan, dan kini perusahaan berfokus pada kualitas dan integritas. Presentasi ditutup dengan pujian. Seminggu kemudian, Clarissa menerima email, konveksinya memenangkan kontrak senilai puluhan miliar. Kemenangan ini bukan hanya finansial, tetapi validasi atas dirinya sendiri. Setelah mengamankan kontrak besar, Clarissa memutuskan untuk mewujudkan niat baiknya secara permanen. Ia bekerja sama dengan Pak Irfan untuk mendirikan Yayasan Taman Bacaan Ceria Luna. Rumah klaster Mawar kini resmi menjadi kantor pusat yayasan dan pusat kegiatan sosial. Pada hari peresmian, sebuah spanduk besar bertuliskan nama yayasan terentang di teras depan, tepat di atas ayunan putih. Clarissa, ditemani Luna dan Pak Irfan, menandatangani akta notaris. Puluhan anak yang selama ini rutin datang berkumpul, bersorak riang merayakan. Clarissa memberikan pidato singkat yang emosional. Ia berbicara tentang bagaimana ayunan itu dulunya adalah simbol janji yang dikhianati, tetapi kini telah diubah menjadi tempat perlindungan dan janji masa depan yang cerah bagi banyak anak. Luna berdiri di sampingnya, memegang seikat balon merah muda. Momen ini bukan tentang bisnis, melainkan tentang meninggalkan warisan kejujuran dan harapan. Di penghujung tahun, Clarissa memutuskan untuk menyelesaikan segala urusan dari rumah lamanya. Ia dan Luna kembali ke rumah kecil mereka yang dulu, yang kini sudah hampir kosong, bersiap untuk dijual. Di gudang belakang, Clarissa menemukan 2 kotak kardus tua yang penuh dengan kenangan lama, termasuk surat-surat cinta awal pernikahannya dengan Bimo dan beberapa barang pribadi Bimo yang tersisa. Clarissa duduk bersila di lantai, menyentuh surat-surat itu tanpa emosi. Ia menemukan sebuah foto lama yang sudah buram. Bimo memeluknya saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit. Clarissa menatap foto itu, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa syukur.
Ia bersyukur masa lalu itu telah mengajarkannya kekuatan. Tanpa ragu, ia memasukkan foto dan surat-surat itu kembali ke dalam kotak. Ia menutupnya, lalu membawa kotak itu ke tempat sampah besar di luar. Ia membuang kenangan Bimo, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebebasan. Ketika ia kembali ke rumah klaster Mawar, Luna sudah tertidur pulas di kamar baru mereka. Clarissa memandang putrinya, lalu menatap balkon impiannya di lantai 2, kini berfungsi sebagai ruang kerjanya. Semuanya terasa utuh. Clarissa tersenyum, menyambut tahun baru sebagai Clarissa yang baru. 6 bulan setelah perayaan tahun baru, bisnis konveksi Clarissa kian melambung tinggi. Berkat kontrak besar dari Nusantara Energi dan manajemen yang transparan, ia dinominasikan dalam ajang bergengsi Gala Dinner, Indonesia Women in Leadership, yang diadakan di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Ia hadir bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai salah satu nominator kategori Most Inspiring Entrepreneur. Mengenakan gaun malam yang elegan berwarna hijau zamrud dan jilbab yang ditata anggun, Clarissa memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia duduk di meja VIP bersama Pak Irfan dan beberapa rekan bisnis barunya, yang semuanya tersenyum bangga padanya. Saat nama Clarissa diumumkan sebagai pemenang, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Clarissa melangkah ke panggung, menerima piala kristal yang berkilauan. Dalam pidato singkatnya, ia berterima kasih kepada putrinya, Luna, sebagai sumber kekuatannya, dan mendedikasikan penghargaannya untuk semua wanita yang berani menghadapi pengkhianatan dengan martabat dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Momen itu adalah penobatan resmi bagi perubahannya dari seorang istri yang teraniaya menjadi pemimpin bisnis yang dihormati di mata publik dan profesional. Di acara gala dinner yang sama, saat sesi networking setelah pidato, Clarissa didekati oleh seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang arsitek terkemuka yang kebetulan terlibat dalam proyek-proyek sosial, termasuk renovasi yayasan milik Clarissa melalui koneksi Pak Irfan. Arya, tinggi dan berwibawa dengan setelan jas abu-abu, mengucapkan selamat atas penghargaan Clarissa dan memuji visinya dalam mendirikan yayasan Taman Bacaan. Obrolan mereka mengalir ringan, membahas tentang desain interior, dampak sosial, dan pentingnya integritas dalam pekerjaan. Clarissa menyadari bahwa selama ini, ia hanya fokus pada pekerjaan dan Luna, namun kehadiran Arya membawa percikan baru yang hangat. Arya tidak berusaha mendominasi atau pamer. Ia mendengarkan Clarissa dengan penuh hormat, menghargai setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Ketika Arya meminta izin untuk berkunjung ke yayasan minggu depan untuk membahas desain taman yang baru dengan lebih detail, Clarissa setuju, merasakan adanya peluang masa depan yang sehat dan jujur, jauh dari drama yang pernah ia lalui. Seminggu kemudian, Arya menepati janjinya. Ia datang ke klaster Mawar pada hari Minggu pagi, membawa sebuah maket 3D desain taman dan perluasan area bacaan untuk yayasan. Luna, yang baru pulang dari berenang di kolam pribadi, langsung tertarik dengan miniatur taman yang penuh warna itu. Clarissa, yang mengenakan kemeja katun santai hari Minggu, duduk di teras samping, mengamati Luna dan Arya berinteraksi dari kejauhan. Arya dengan sabar menjelaskan konsep ramah anak dalam desainnya, menunjuk area bermain yang aman, sambil sesekali bercanda dengan Luna yang kini sudah berusia hampir 6 tahun. Clarissa memperhatikan bagaimana Arya berinteraksi dengan putrinya, penuh perhatian dan tanpa pamrih. Ketika Luna dengan polos menunjuk ayunan lama dan bertanya apakah Arya akan membangun ayunan baru yang lebih besar, Arya berjanji akan membuatnya di sudut taman yang baru. Clarissa tersenyum lega. Ayunan lama, simbol pengkhianatan yang telah diubah menjadi harapan, kini siap digantikan oleh sesuatu yang dibangun atas dasar kejujuran dan niat baik. Clarissa melihat masa depan yang cerah, dibangun dari puing-puing masa lalu, kini bersama orang-orang yang tepat dan penuh integritas. Proyek desain Taman Arya segera dieksekusi. Pekerja konstruksi mulai bergerak cepat pada hari kerja. Clarissa, dari balkon ruang kerjanya, melihat ayunan kayu putih yang lama, simbol kebohongan Bimo dan impiannya yang dicuri, dibongkar dengan hati-hati. Bukan rasa sakit yang muncul, melainkan kepastian. Ayunan itu diganti dengan struktur taman bermain yang lebih besar dan aman, dirancang khusus untuk mengakomodasi puluhan anak yayasan. Arya datang setiap sore setelah jam kerjanya, mengenakan helm konstruksi, mengawasi detail pemasangan. Interaksinya dengan para pekerja sangat profesional dan jujur. Clarissa sesekali turun, membawakan Arya teh,
dan mendiskusikan kemajuan proyek. Ia terkesan pada ketelitian Arya dan komitmennya pada aspek sosial proyek tersebut. Clarissa menyadari bahwa Arya tidak hanya membangun taman, tetapi juga membangun kembali fondasi kepercayaannya pada seorang pria. 3 minggu kemudian, taman baru itu selesai. Hari Minggu berikutnya, Taman Bacaan Ceria Luna merayakan peresmian area bermain yang diperluas. Anak-anak panti asuhan bersorak kegirangan melihat seluncuran, jungkat-jungkit, dan ayunan ganda yang baru. Luna adalah yang pertama mencoba ayunan baru itu, tertawa lepas bersama teman-temannya. Ayunan itu terbuat dari bahan metal yang kokoh, bukan kayu rapuh. Clarissa berdiri di samping Arya, mengawasi anak-anak. Arya tampak sangat bahagia melihat hasil karyanya. Clarissa menoleh padanya, senyum tulus terukir di bibirnya. Terima kasih, Arya. Ayunan ini benar-benar menghilangkan jejak yang lama. Sekarang, ini benar-benar tempat yang baru, bisik Clarissa, matanya penuh rasa terima kasih. Arya membalas tatapannya, tidak ada kata-kata rayuan, hanya pengertian yang mendalam. Kebersamaan mereka terasa alami dan damai, tanpa perlu topeng atau sandiwara. Sore itu, setelah anak-anak yayasan pulang, Clarissa dan Arya duduk di teras samping, menikmati kopi dan senja. Mereka membahas laporan keuangan proyek yang Arya serahkan, sangat transparan dan terperinci. Setelah urusan bisnis selesai, Arya memandang Clarissa, ekspresinya berubah menjadi lebih pribadi. Clarissa, proyek ini sudah selesai, tapi saya berharap kemitraan ini tidak berakhir di sini, katanya dengan suara lembut, menghindari tekanan. Clarissa tertawa kecil, menikmati kejujuran dan keberanian Arya. Ia menjawab bahwa dirinya tidak mencari komitmen yang terburu-buru, tetapi ia menghargai integritas yang Arya tunjukkan dalam setiap langkah. Setelah semua yang saya lalui, saya hanya ingin fondasi yang dibangun di atas kejujuran. Arya, ujar Clarissa, matanya menatap lurus ke mata Arya. Arya mengangguk, meletakkan tangannya di atas meja, tidak mencoba menyentuh Clarissa, hanya menunjukkan kesediaan. Itu satu-satunya cara membangun sesuatu yang layak, Clarissa. Saya siap membangunnya denganmu, seberapapun lambatnya, janji Arya. Clarissa tersenyum, mengakhiri hari itu dengan hati yang penuh harapan baru. Setelah percakapan jujur di teras, hubungan Clarissa dan Arya memasuki fase baru di mana profesionalisme dan ketulusan berbaur. Mereka tidak lagi berbicara tentang ayunan atau taman, melainkan tentang proyek besar berikutnya. Sore hari di hari kerja, Clarissa dan Arya bertemu di ruang kerja Clarissa yang terletak di balkon lantai 2 rumah klaster mawar. Ruangan itu terasa tenang, dengan pencahayaan alami yang lembut menembus jendela kaca besar. Clarissa mengenakan blazer navy dan jilbab senada, tampak sangat profesional. Di atas meja, terbentang cetak biru besar dan dokumen proposal. Arya, dengan kemeja rapi yang ia lipat lengannya, menjelaskan visinya tentang proyek Corporate Social Responsibility, CSR, besar yang Clarissa ingin inisiasi, menggunakan keuntungan dari kontrak Nusantara Energi. Clarissa ingin membangun sebuah pusat pelatihan keterampilan menjahit gratis bagi wanita korban KDRT dan ekonomi sulit, dan ia membutuhkan Arya untuk mendesain fasilitas yang fungsional dan memberdayakan. Arya terkesan dengan integritas Clarissa yang mengubah keuntungan menjadi dampak sosial nyata. Obrolan mereka berfokus pada anggaran, timeline, dan filosofi desain, menunjukkan kesamaan nilai-nilai mereka. Bagi Clarissa, setiap detail profesional yang Arya perhatikan adalah bukti kejujuran yang lebih berharga daripada janji romantis. 2 minggu setelah presentasi CSR, Arya memberanikan diri. Ia tidak langsung mengajak Clarissa kencan, melainkan mengundang Clarissa dan Luna untuk makan malam di sebuah restoran Indonesia yang sederhana namun berkelas, yang terkenal karena transparansi sumber bahan baku mereka. Clarissa setuju, menyadari ini adalah langkah yang diperlukan. Luna, yang kini sudah benar-benar berusia 6 tahun, tampil ceria. Di restoran yang tenang itu, Arya tidak fokus hanya pada Clarissa. Ia memastikan Luna juga terlibat dalam percakapan. Arya menceritakan kisah lucu tentang kegagalannya mencoba membuat maket pertama yayasan, membuat Luna tertawa terbahak-bahak. Luna dengan polos berbagi snack udang renyah dengan Arya, sebuah isyarat kecil yang sangat berarti bagi Clarissa. Clarissa mengamati interaksi mereka. Arya tidak memaksa, tidak mendominasi, dan ia menghormati peran Clarissa sebagai seorang ibu.
Saat Clarissa tersenyum melihat Luna dan Arya berbagi tawa, ia merasakan keraguan terakhirnya runtuh. Luna telah memberikan restu yang tidak terucapkan. Clarissa menyadari bahwa ini adalah fondasi yang berbeda. Tidak ada rahasia, tidak ada aroma vanila yang menyesakan, hanya kehangatan murni yang terasa aman. 1 bulan kemudian, di penghujung hari Minggu, Clarissa dan Arya berdiri di taman bermain yayasan yang baru. Cahaya senja menyinari wajah mereka. Anak-anak yayasan sudah pulang. Hanya tersisa Clarissa dan Arya di samping ayunan baru yang kokoh. Arya menoleh pada Clarissa, memegang sebuah kotak kecil dari kayu jati. Saya tahu kamu tidak mencari janji yang terburu-buru, Clarissa. Tapi saya ingin memberimu ini. Clarissa membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat patung miniatur pondasi bangunan yang diukir halus, dengan tulisan, integritas, di dasarnya. Ini adalah simbol. Jika kita membangun, kita harus membangun di atas dasar yang kokoh dan jujur. Itu janji saya, kata Arya lembut. Air mata Clarissa terharu. Bukan karena hadiahnya yang mewah, melainkan karena filosofi di baliknya. Itu adalah antitesis dari pengkhianatan Bimo. Clarissa menatap Arya, tatapannya kini dipenuhi kepercayaan yang mendalam, bukan lagi kewaspadaan. Saya telah membuang semua yang dibangun di atas kebohongan. Sekarang, saya siap membangun sesuatu yang baru. Arya, bisik Clarissa, menerima hadiah itu dengan kedua tangan. Clarissa tahu, ini adalah awal yang lambat, penuh kehati-hatian, namun yang paling penting, ini adalah fondasi yang benar. Ia memegang miniatur itu, membiarkan harapan baru memenuhi hatinya. 2 bulan setelah menerima miniatur, integritas, dari Arya, Clarissa resmi meluncurkan proyek CSR-nya, Pusat Pelatihan Keterampilan Menjahit Harapan Baru. Upacara peletakan batu pertama diadakan di lahan yang dibeli Clarissa di pinggiran kota, dekat dengan area permukiman padat. Clarissa berdiri di podium, mengenakan setelan blazer putih gading yang bersih. Di sampingnya, Arya berdiri dengan setelan konstruksi rapi, memegang gambar desain pusat pelatihan. Di antara kerumunan tamu undangan, Luna berdiri bangga di dekat ibunya, memegang skop kecil yang dihiasi pita merah. Dalam pidatonya, Clarissa berbicara tentang pentingnya kemandirian ekonomi bagi wanita dan bagaimana ketidakjujuran bisa merusak fondasi hidup. Ia menekankan bahwa pusat ini akan menjadi tempat di mana benang kepercayaan ditenun kembali. Setelah pidato, Clarissa dan Arya secara simbolis meletakkan batu pertama bersama. Sekop mereka beradu suara, menandakan kemitraan profesional yang kokoh. Clarissa menoleh pada Arya, tatapan matanya mengatakan lebih dari ribuan janji romantis. Itu adalah rasa terima kasih atas integritas yang ia wujudkan. Proyek pembangunan pusat pelatihan berjalan cepat di bawah pengawasan Arya. Suatu malam, setelah meninjau progres di lokasi, Arya datang ke rumah klaster Mawar untuk menuntaskan detail anggaran. Mereka bekerja hingga larut di ruang kerja balkon Clarissa. Lampu meja bersinar lembut, menerangi wajah Clarissa yang kini tampak damai. Setelah semua dokumen ditandatangani, Clarissa menyajikan 2 cangkir teh kamomil hangat. Arya duduk bersandar di kursinya, memandangi langit malam dari jendela besar. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, sebuah keheningan yang berbeda dari keheningan yang pernah ia rasakan bersama Bimo. Clarissa memulai pembicaraan ringan. Dulu, saya menghabiskan malam dengan bertanya-tanya. Sekarang, saya menghabiskan malam dengan membangun. Arya menoleh, tatapannya lembut. Membangun butuh lebih banyak energi, tapi hasilnya abadi, jawab Arya. Clarissa tersenyum kecil. Ia merasa aman. Di hadapan Arya, ia tidak perlu berpura-pura menjadi apapun. Arya melihatnya sebagai CEO yang kuat, tetapi juga menghargai kelemahannya sebagai wanita yang pernah terluka. Clarissa menyadari bahwa ini adalah cinta tanpa syarat, bukan transaksi. Setahun berlalu. Pusat Pelatihan Keterampilan Menjahit Harapan Baru telah berdiri megah dan beroperasi penuh, memberdayakan puluhan wanita. Pada acara perayaan ulang tahun pertama Yayasan Taman Bacaan Ceria Luna, Clarissa dan Arya berdiri di tengah-tengah taman bermain yang kini ramai, dikelilingi oleh anak-anak dan wanita peserta pelatihan. Clarissa, mengenakan dres batik modern, tampak berseri-seri. Luna berlari menghampiri mereka, memeluk kaki Clarissa dan Arya secara bergantian. Setelah anak-anak bubar untuk makan siang,
Arya menarik Clarissa ke samping ayunan baru yang kokoh. Arya mengeluarkan kotak kayu jati kecil yang pernah ia berikan, membukanya. Di samping miniatur, integritas, itu, kini ada sebuah cincin tipis yang sederhana namun elegan. Kita sudah membangun fondasi yang kokoh, Clarissa. Secara profesional dan personal. Saya tidak akan menjanjikan istana yang dibangun dari kebohongan, tapi saya menjanjikan kejujuran seumur hidup, kata Arya, menatap matanya dengan tulus. Clarissa terdiam, menatap kejujuran yang terpancar di mata Arya, dan di mata Luna yang kini mengintip dari balik pohon. Air matanya menetes bahagia. Ia mengangguk, menerima bukan hanya cincin itu, tetapi janji untuk masa depan yang benar-benar baru. Clarissa tidak mampu menahan tangis haru. Ia menatap miniatur, integritas, dan cincin tipis di dalamnya, lalu menatap Arya. Ia mengangguk pelan, air mata bahagia membasahi pipinya. Ya, Arya. Saya mau. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Arya tersenyum lega, mengambil cincin itu, dan menyematkannya di jari manis Clarissa. Cincin itu pas, sederhana, namun terasa sangat berat makna. Tiba-tiba, Luna yang sedari tadi mengintip dari balik pohon mangga besar, tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Anak itu berlari kecil dengan riang, langsung memeluk kaki Clarissa dan Arya secara bergantian. Kita jadi keluarga, Ibu? Kita bisa sering main ayunan baru ini bertiga? Tanya Luna dengan mata berbinar. Clarissa dan Arya saling pandang, tawa mereka pecah. Momen ini bukan hanya tentang janji pernikahan, tetapi tentang fondasi keluarga yang baru dan sehat, disaksikan dan direstui oleh malaikat kecil mereka. Clarissa memeluk erat Luna dan Arya, merasakan kehangatan yang murni, tanpa aroma vanila kebohongan. 6 bulan kemudian, Clarissa dan Arya melangsungkan pernikahan sederhana namun hikmat di taman belakang rumah klaster Mawar. Mereka memilih lokasi ini karena melambangkan transformasi dan harapan yang baru. Tidak ada pesta mewah atau pameran status, hanya dihadiri oleh Pak Irfan, keluarga dekat, dan anak-anak yayasan yang bertindak sebagai tamu kehormatan. Clarissa tampil anggun dalam kebaya modern putih gading. Arya mengenakan jas berwarna senada, tampak berwibawa. Luna, kini berusia 7 tahun, berdiri di antara mereka, mengenakan gaun kecil yang serasi dengan gaun ibunya, memegang buket bunga kecil. Saat upacara pertukaran janji, Arya berbisik tulus, "Saya berjanji akan membangun hidup kita di atas kejujuran, bahkan dalam hal terkecil." Clarissa membalas janji itu dengan air mata bahagia. Saat mereka bertukar cincin, Luna bersorak gembira, lalu berlari menuju ayunan baru dan melambai ke arah pasangan barunya. Clarissa menoleh pada Arya, sebuah babak baru telah dimulai, dan kali ini, dia tahu fondasinya sangat kokoh. 3 bulan setelah pernikahan mereka, kemitraan Clarissa dan Arya semakin kuat, tidak hanya di ranah personal, tetapi juga profesional. Sore itu, di ruang kerja Clarissa di balkon lantai 2, mereka tenggelam dalam pekerjaan. Clarissa, mengenakan blus krem yang dihiasi aksen batik halus, duduk di seberang Arya, meninjau cetak biru eksekusi akhir, pusat pelatihan keterampilan menjahit harapan baru. Di meja kayu jati, cetak biru itu terbentang lebar, penuh dengan catatan tangan Arya. Arya menjelaskan detail tata letak mesin jahit industri yang efisien dan konsep pencahayaan alami, untuk mengurangi biaya operasional. Clarissa mengacungkan pena ke laporan anggaran, menanyakan tentang potensi penggunaan bahan daur ulang untuk interior, sesuai dengan filosofi keberlanjutan perusahaan. Mereka berdiskusi dengan intens dan saling menghargai. Clarissa tersenyum, menyadari betapa berbedanya rasanya bekerja dengan seseorang yang transparan dan memiliki visi sosial yang sama. Mereka tidak hanya membangun bangunan, tetapi juga membangun sebuah ekosistem pemberdayaan wanita yang jujur dan berkelanjutan. Setahun setelah lamaran di samping ayunan, hari Minggu di rumah klaster Mawar telah sepenuhnya terdefinisi ulang. Di teras belakang, di tepi kolam renang yang berkilauan, Clarissa duduk bersandar di kursi malas, mengenakan kemeja santai, membaca buku tentang arsitektur berkelanjutan yang direkomendasikan Arya. Arya duduk di kursi di sebelahnya, mengenakan kaos polo, dengan fokus penuh membuat sketsa ide desain baru di papan gambarnya. Di dalam kolam, Luna yang kini berusia 7 tahun berenang lincah tanpa pelampung, sesekali memanggil ayah Arya untuk memamerkan teknik renang punggungnya.
Arya akan menoleh, tersenyum bangga, dan memberikan tepuk tangan. Clarissa mendongak dari bukunya, menatap suaminya yang tidak pernah berbohong tentang kemana dia pergi, dan putrinya yang tawa polosnya tidak pernah terbebani oleh rahasia. Tidak ada tas olahraga kosong. Tidak ada aroma vanila yang menyesakan, hanya aroma kopi dan kaporit kolam yang menenangkan. Clarissa menutup bukunya, merasakan kehangatan di dadanya. Inilah hari Minggu yang ia perjuangkan, hari yang dibangun di atas kejujuran, keberhasilan yang ia raih sendiri, dan cinta yang tulus. Clarissa tersenyum, menyambut babak baru kehidupannya yang abadi.